Halo sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan menarik. Ya, sebuah partai rivalitas antara kedua pecatur. Pertemuan pertama antara Magnus Carlsen melawan Alireza Firoza di tahun 2021 berlangsung di turnamen Tata Steel Wits&Zee di Nederland. Partai ini berlangsung pada tanggal 16 Januari 2021. Masih benar-benar hangat partainya. Diawali dengan pengorbanan 2 pion di D5 dan E6. Carlsen mengendalikan inisiatif dan benar-benar membuat Alireza Firoza tak berdaya dan menyerah. Oke, langsung saja kita lihat gamenya. Dalam partai ini Magnus Carlsen memegang buah putih dan Alireza Firoza memegang hitam. Magnus Carlsen membuka permainan dengan D4. Alireza Firoza merespon kuda F6, C4, E6, membuka jalur pengembangan gajah. Magnus Carlsen kuda F3, Firoza D5. Setelah Carlsen bermain kuda C3, Alireza mengembangkan kudanya. Dibalas Carlsen gajah G5, memaku kuda. Firoza berusaha mengusirnya, dan setelah gajah Carlsen mundur, Firoza memainkan langkah yang alami, yaitu gajah E7, C kali D5, dan balik dipukul kuda, menjadikan gajah saling bertatap muka. Gajah pukul gajah. Pertukaran ini sedikit menguntungkan hitam, karena pertukaran ini sekaligus mengembangkan menteri hitam. E4 mengancam kuda. Daripada kuda ini mundur, Firoza memilih untuk bertukar dengan kuda. Pion mengambil, Firoza rokade pendek. Carlsen mengembangkan gajahnya. Firoza bermain C5, berusaha merusak struktur rantai pion putih. Carlsen melakukan rokade C kali D4 dan C kali D4. B6 bermaksud mengembangkan gajahnya. Carlsen bermain A4 dengan ide selanjutnya ke A5, menggoyangkan rantai pion hitam dan juga mengaktifkan bentengnya. Gajah B7 dibalas Carlsen A5, B kali A5, dan balik dipukul benteng. Kuda F6 menyerang pion 2 kali. Benteng putih datang membackup. Benteng F ke D8, menteri ke A1. Alireza memainkan menterinya ke C7, memperbaiki posisi untuk mendapatkan lajur terbuka dan diagonal yang lebih baik. Carlsen melanjutkan H3, A6, benteng C5 menyerang menteri. Menteri ke F4 menyerang pion 3 kali, sedangkan putih hanya membackup 2 kali. Carlsen merespon benteng E5. Dibalas Alireza kuda D7 menyerang benteng. Benteng kembali, dan Alireza memainkan langkah pengulangan dengan kuda F6. Tampaknya Firoza berharap Carlsen kembali memainkan bentengnya untuk pengulangan posisi dan puas berharap draw. Tapi Carlsen tidak mau draw dan memainkan langkah lain, D5. Apa maksud langkah Carlsen ini? Dari segi adu pukul, jelas putih kalah 4 lawan 2. Kita lihat di langkah berikutnya, akan semakin jelas maksud dan tujuannya. Hitam E kali D5, E5. Inilah ternyata poin tujuannya. Kuda E4, menteri ke D4. Dan inilah poin kedua tujuan dari putih, sentralisasi menteri, menempatkan menteri di tengah untuk lebih mudah bermanuver dan juga memaku kuda. Firoza bermain benteng D ke C8, merencanakan pertukaran di C1. Carlsen menjatuhkan bentengnya kembali mengkoneksikan bentengnya. Dibalas A5, benteng A ke B1, menekan gajah. Gajah menghindar ke C6 dengan tetap mempertahankan pion ekstranya. E6, Carlsen mengorbankan pionnya untuk mengosongkan petak E5 untuk selanjutnya ditempati kuda. F kali E6 dan kuda ke E5 mengancam F3.
memenangkan kuda. Kuda hitam tidak dapat bergerak karena ancaman pin dari menteri. Menteri mundur ke F6 dan F3 mengusir kuda. Kuda ke G5. Carlsen bermain benteng ke B6 menyerang gajah. Dalam sekejap putih berhasil memobilisasi semua perwiranya. Kali ini yang diserang adalah pion lemah F6. Firoza memundurkan gajahnya dan Carlsen bermain menteri E3 bermaksud menambah tekanan ke pion E6. A4. Sekarang sepertinya pion ini akan berbahaya menuju petak promosi. Tapi mampukah hitam memiliki tempo untuk mewujudkannya? Oke, kita lanjutkan. Putih bermain kuda G4 mengancam menteri dan membuka lajur untuk menterinya. Menteri mundur ke D8 dan selanjutnya dengan mengejutkan Carlsen memainkan benteng pukul pion. Carlsen melakukan pengorbanan kualitas demi membongkar titik-titik lemah hitam. Kuda pukul benteng dan balik dipukul menteri. Skak. Apabila raja hitam ke pojok, maka putih bisa merespon dengan menteri F5 dan ini sangat berbahaya untuk hitam. Oleh karena itu langkah aslinya hitam menutup dengan gajah. Dan kembali Carlsen menciptakan pukulan yang kedua. Boom. Ya, kuda pukul pion. Pengorbanan kedua dari Carlsen. Balik dipukul pion dan balik dipukul menteri. Carlsen mengancam gajah H7, raja H8, gajah mundur, raja G8, menteri skak, raja F8 dan menteri kali F7 skak mat. Inilah ancaman dari Carlsen. Oleh karena itu hitam harus melindungi gajahnya. Hitam bermain menteri C7 membackup gajah, menteri H7 skak, raja F8, menteri H8 skak, ditutup gajah, menteri H6 skak. Sampai di sini Firoza menyerah. Apabila dilanjutkan misalnya ditutup menteri, maka putih bisa melanjutkan menteri ke D6 skak, raja ke F7 dan menteri ke E7 skak mat. Atau apabila ditutup dengan menteri, tetap akan mat dengan menteri kali E7 skak mat. Di posisi ini apabila hitam menjalankan rajanya ke F7, maka gajah G6 skak, raja F6, gajah H5 skak, raja F5 dan G4 skak mat. Sobat catur semua, ada beberapa hal dan ide yang menarik yang bisa dipelajari dari partai ini. Bagaimana Magnus Carlsen membuka serangan dengan pengorbanan D5, lalu beberapa langkah kemudian melanjutkan dengan pengorbanan pion E6. Menjelang akhir permainan, kembali Carlsen membuka pengorbanan kuda di H6. Carlsen mampu mengeksploitasi kelemahan pion hitam E6 dan benar-benar tidak membiarkan hitam memiliki kesempatan dengan pion bebasnya. Ide yang benar-benar menarik dan ide yang benar-benar fantastik dari Magnus Carlsen. Demikianlah partai yang mempertemukan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza di turnamen Tata Steel 2021. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri D1. Apabila raja ke B5, maka menteri ke D4, raja pukul kuda C6 dan menteri ke D7 skak mat. Atau apabila raja hitam melanjutkan ke A6, maka menteri ke B6 skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa dan kuncinya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.